Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arum Mulyani. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembiasan pada prisma. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan materi berikut ini. Berikut adalah contoh pembiasan cahaya pada prisma dengan menggunakan laser. Prisma adalah benda bening atau transparan terbuat dari gelas yang dibatasi oleh dua bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu, yang fungsinya menguraikan atau sebagai pembias sinar yang mengenainya. Permukaan tersebut disebut dengan bidang pembias, dan sudut yang dibentuk oleh kedua bidang pembias disebut dengan sudut pembias atau beta. Cahaya yang melalui prisma akan mengalami dua kali pembiasan, yaitu saat memasuki prisma dan juga saat meninggalkan prisma. Jika sinar datang mula-mula diperpanjang dan juga sinar bias diperpanjang, maka keduanya akan berpotongan di suatu titik dan membentuk sudut yang disebut dengan sudut deviasi. Kemudian yang kedua yaitu penurunan rumus sudut deviasi. Nah, dalam penurunan ini kita menggunakan konsep segitiga ABC. Jadi, sudut BAC ditambah dengan sudut BCA ditambah dengan beta adalah sama dengan 180 derajat. Nah, dari sudut BAC dapat dicari dengan 90 derajat dikurangi dengan theta 2. Kemudian sudut BCA dapat dicari dengan 90 derajat dikurangi dengan theta 3. Kemudian ditambah dengan beta sama dengan 180 derajat. Nah, dari sini dapat dituliskan 90 derajat dikurangi theta 2 ditambah 90 derajat dikurangi theta 3 ditambah dengan beta sama dengan 180 derajat. 90 ditambah 90 menjadi 180 derajat dikurangi theta 2 dikurangi theta 3 ditambah beta sama dengan 180 derajat. Sehingga beta sama dengan 180 derajat dikurangi 180 derajat ditambah theta 2 ditambah theta 3. Sehingga beta sama dengan theta 2 ditambah dengan theta 3. Kita dapatkan persamaan pertama. Selanjutnya, yaitu kita akan mencari sudut deviasi minimum. Nah, dari gambar dapat kita lihat bahwa theta 1 ini sama dengan theta 4. Maka theta 2 ini sama dengan theta 3. Nah, kemudian kita substitusikan dalam persamaan 1. Di persamaan 1 tadi diperoleh beta sama dengan theta 2 ditambah dengan theta 3. Kemudian kita substitusikan
theta 2 ditambah theta 3 itu sama dengan theta 2. Sehingga menjadi beta itu sama dengan 2 theta 2. Sehingga theta 2 sama dengan setengah dari beta. Ini merupakan persamaan yang ketiga. Kemudian kita substitusikan juga pada persamaan yang kedua. Tadi diperoleh delta sama dengan theta 1 ditambah theta 4 dikurangi beta. Kemudian kita substitusikan menjadi delta minimum sama dengan theta 1 ditambah dengan tadi diketahui theta 1 itu sama dengan theta 4. Jadi bisa kita tuliskan theta 1 dikurangi dengan beta. Sehingga delta minimum sama dengan 2 theta 1 dikurangi beta. Sehingga theta 1 sama dengan setengah dalam kurung delta minimum ditambah dengan beta. Nah, kita dapatkan lagi persamaan yang keempat. Kemudian, pada materi sebelumnya, kita telah mengenal hukum Snellius, yaitu tentang pembiasan cahaya, di mana hukum Snellius rumusnya adalah Nu sin theta 1 sama dengan Np sin theta 2. Kemudian kita substitusikan persamaan 3 dan 4 dalam hukum Snellius. Sehingga menjadi Nu sin theta 1 tadi dalam persamaan 4 adalah setengah delta minimum ditambah dengan beta sama dengan Np sin theta 2 dalam persamaan 3 tadi adalah setengah dari beta. Selanjutnya, untuk sudut pembias beta yang sangat kecil, yaitu beta kurang dari sama dengan 15 derajat, maka delta minimumnya juga kecil, sehingga sinus sudutnya sama dengan sudutnya sendiri. Nah, dari persamaan yang kita peroleh tadi, yaitu persamaan 5, Nu setengah delta minimum ditambah dengan beta sama dengan Np dikali setengah beta, sehingga dapat dituliskan setengah Nu dikali delta minimum ditambah beta sama dengan setengah Np dikali beta. Nu adalah delta minimum ditambah dengan beta sama dengan Np dikali beta. Jadi setengah di ruas kiri dan kanan dapat dicoret. Kemudian dapat dituliskan delta minimum itu sama dengan Np beta per Nu dikurangi dengan beta. Kita dapatkan persamaan yang keenam. Nah, sehingga
dapat dituliskan delta minimum itu sama dengan NP per NU dikurangi 1, karena tadi betanya kan dikeluarkan, dikali dengan beta. Nah, dari rumus ini itu dapat diketahui bahwa delta minimum itu adalah sudut deviasi minimum. Kemudian NP-nya itu adalah indeks bias prisma, dan NU itu adalah indeks bias medium, dan beta adalah sudut pembiasan prisma. Berikutnya yaitu melukis perjalanan sinar pembiasan pada prisma. Jadi yang pertama, sebuah sinar datang membentuk sudut sebesar θ1 terhadap garis normal. Kemudian, sinar datang tadi dibiaskan mendekati garis normal sebesar θ2 dan sinar membentuk sudut datang sebesar θ3. Nah, sinar datang tadi dari medium rapat menuju ke medium renggang akan dibiaskan menjauhi garis normal sebesar θ4. Kemudian, sinar datang mula-mula tadi diperpanjang dan juga sinar bias diperpanjang sehingga bertemu pada sebuah titik. Kedua sinar tadi tidak lagi sejajar atau mengalami penyimpangan. Nah, terbentuklah sudut yang disebut dengan sudut deviasi atau delta. Kemudian, dalam mencari delta itu digunakan persamaan delta sama dengan θ1 ditambah dengan θ4 dikurangi beta. Jadi θ1 itu merupakan sinar datang, kemudian θ4 itu sinar bias, beta itu sudut pembias prisma, dan sudut deviasi adalah delta. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tiket. Mulai dari nomor 1. Disajikan sebuah gambar di mana diketahui bahwa θ-nya adalah 15 derajat. Kemudian yang ditanyakan adalah N1. Nah, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa nilai dari θ1 adalah 45. Sehingga θ2 adalah 45 ditambah dengan 15 derajat, sehingga θ2 adalah 60 derajat. Selanjutnya yaitu mencari N1. Penggunaan persamaan N1 sama dengan N2 sin θ2 per θ1. Dari gambar tadi dapat diketahui bahwa nilai dari θ adalah 60 derajat. Kemudian N-nya adalah 1,50. Nah, yang dicari adalah θ terkecil atau θ saat deviasinya minimum. Sehingga memungkinkan ada sinar bias yang keluar dari sisi prisma yang lainnya. Nah, yang pertama, difraksi pertama itu 1,00 sin θ1 sama dengan N sin θ2. Kemudian sudut kritis pada permukaan kedua diberikan oleh N sin θ3 sama dengan 1,00 atau θ3 sama dengan sin pangkat min 1 dikali dengan 1,00 per 1,50. Hasilnya adalah 41,8 derajat. Nah, kemudian θ2 nya itu
dicari dengan tetanya tadi 60 derajat dikurangi dengan teta 3, yaitu 41,8. Hasilnya adalah 18,2 derajat. Nah, hal ini karena untuk menghindari pantulan total pada permukaan kedua sehingga teta 3-nya itu kurang dari 41,8 derajat. Selanjutnya adalah sin teta 1 sama dengan n sin teta 2. Menjadi sin teta 1 lebih dari 1,50 sin 18,2 derajat sama dengan 0,468. Sehingga teta 1-nya lebih dari 27,9 derajat. Yang ketiga, juga disajikan sebuah gambar di mana teta 3-nya adalah 42 derajat dan ditanyakan adalah teta 1. Sehingga menggunakan persamaan N2 sin 42 derajat sama dengan N1 sin 90 derajat. N2 sin 42 derajat sama dengan N1 dikali sin 90 adalah 1. N2 per N1 sama dengan 1 per sin 42 derajat. Sehingga N1 per N2 sama dengan 1,49. Setelah itu, segitiga permukaan 1 dan 2. 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah 90 derajat dikurangi 42 sama dengan 72 derajat. Sehingga teta 2-nya itu sama dengan 90 derajat dikurangi 72 derajat. Sehingga teta 2 sama dengan 18 derajat. Kemudian kita menggunakan persamaan N1 sin teta 1 sama dengan N2 sin teta 2. Sin teta 1 sama dengan N2 per N1 sin teta 2. Sin teta 1 sama dengan 1,49 sin 18 derajat. Sin teta 1 sama dengan 0,46. Teta 1 sama dengan sin pangkat min 1 dikali 0,46. Teta 1 sama dengan 27,5 derajat. Kemudian yang nomor 4 juga disajikan sebuah gambar di mana yang ditanyakan adalah nilai dari teta. Kita menggunakan segitiga OPQ. Sin gamma sama dengan L per R. Cos gamma sama dengan akar dari 1 min sin kuadrat gamma. Sehingga akar R kuadrat min L kuadrat per R. Kemudian pembiasan pada titik P. 1 sin gamma sama dengan N sin theta. Nah, sin tetanya itu berarti sin gamma per N. Sehingga sin theta sama dengan L per N dikali R. Cosnya itu akar 1 min sin kuadrat theta sama dengan akar N kuadrat min R kuadrat min L kuadrat per N kali R. Kemudian dari segitiga OPS itu dapat dilihat bahwa alfanya sama dengan gamma dikurangi theta. Sehingga 1 sin theta sama dengan N sin alfa. Nah, N sin alfa itu tadi adalah gamma dikurangi theta. Sehingga N sin gamma min theta. Kemudian N dikali dalam kurung sin gamma cos theta dikurangi cos gamma sin theta. Sehingga N sama dengan N dikali L per N dikali akar N kuadrat R kuadrat min L kuadrat per NR dikali dengan R kuadrat min L kuadrat per R dikali dengan L per NR. Sehingga L per R kuadrat dikali akar N kuadrat R kuadrat min L kuadrat per NR dikurangi akar R kuadrat min L kuadrat per R dikali L per N dikali R. Nah, L per R kuadrat dikali akar N kuadrat R kuadrat min L kuadrat dikurangi akar R kuadrat min L kuadrat.
Sehingga tetanya itu sama dengan sin pangkat min 1 dikali L per R kuadrat akar N kuadrat R kuadrat min L kuadrat min akar R kuadrat min L kuadrat. Kemudian pada soal terakhir disajikan sebuah gambar seperti berikut. Diketahui tetanya adalah 60 derajat dan ditanyakan yang pertama adalah theta 3 dan yang kedua adalah N2. Nah, yang pertama kita akan mencari theta 3. Sebelumnya kita harus mencari nilai alfa terlebih dahulu. Nah, alfa sama dengan 90 dikurangi theta 1. Theta 1-nya tadi kan 60 derajat, sehingga alfanya menjadi 30 derajat. Kemudian dari segitiga PQS dicari nilai theta 2-nya. Theta 2 ditambah 90 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi alfa min 30 derajat. Sehingga dimasukkan alfanya tadi 30, sehingga diperoleh theta 2 sama dengan 30 derajat. Nah, N2-nya adalah 1,333. Kemudian N2 sin theta 3 sama dengan N1 sin theta 2. Theta 3 sama dengan sin pangkat min 1 dikali dalam kurung N1 sin theta 3 per N2. Nah, sin min 1 dikali 1,66 sin 30 derajat per 1,333, sehingga theta 3-nya adalah 38,5 derajat. Kemudian yang kedua adalah mencari nilai N, yaitu pada poin P. Sehingga theta C lebih dari theta 1. Theta C sama dengan sin pangkat min 1 N2 per N1 lebih dari theta 1. N2 lebih dari N1 sin theta 1 sama dengan 1,66 sin 60, sehingga menjadi 1,44. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.